nama gadis sulam itu terdapat dalam Kidung Agung 6:13. Ya. Syufi Syufi Hasulamit. Apakah ini nama atau julukan? Seperti kajian Hak Adam tadi. Ini nama atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Definite artikel. Ada definite artikel ya. Berarti ini bukan nama. Makanya dalam Alkitab LAI mengatakan gadis sulam itu adalah julukan bagi dia. Ya, jadi bukan nama dia. Jadi dalam King James ditambah the Shulamit, ya. Jadi orang dari Sunem. Jadi gadis Sunem itu, gitu ya. Baik. Nah, Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 3. Jadi ini babak pertama kita baca ya. Jadi yang pertama, ayat 1 menyatakan bahwa Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Ya, jadi Shir Hashirim Asher li Shlomo. Ya. Dan kemudian Raja Salomo di sini bertindak sebagai cameo ya. Jadi kalau ini drama, jadi Salomo ini luar biasa sekali. Jadi dia menempatkan kitab Kidung Agung ini seperti satu skenario drama ya. Yang dimana menempatkan dirinya sendiri sebagai cameo. Jadi tokoh yang memainkan peran sebagai dirinya sendiri ya dalam suatu drama atau teater. Dan di sini Salomo bercerita tentang bagian dari kisah hidupnya. Nah, kemudian setelah keterangan bahwa ini ya adalah yang menulisnya itu Salomo, ya, jadi penyairnya adalah Salomo, kemudian dibuka dari satu narasi yang diucapkan oleh gadis sulam. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu, oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ya. Nah, Anda bisa membayangkan, jadi gadis sulam ini mengucapkan kata-kata ini ketika dia ditangkap oleh hulu balangnya Salomo, dan dia ditaruh di perkemahan Salomo dan menjadi salah satu dari haremnya. Ya. Kemudian Anda perhatikan di sini. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya, ke dalam bilik-biliknya. Ya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira, karena engkau, kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka itu cinta kepadamu. Jadi ketika si gadis sulam ini ditangkap, diperangkap, untuk diperistri sebagai salah satu dari istri Raja Salomo, dia justru berteriak dan mengucapkan satu kata-kata yang bawa aku pergi. Jadi artinya dia willing nggak dibawa ke situ? Enggak, Bu. Nggak willing ya? Ya. Jadi bagi sebagian orang, terutama rakyat biasa seperti gadis sulam ini, kalau dia dibawa ke haremnya Raja Salomo, ini kayak dapat lotre, bukan? Iya. Ya, kalau dia dibawa ke situ dan itu akan membawakan dampak bagi keluarganya, bukan? Iya. Status sosialnya berubah, ya. Mungkin hartanya juga jadi berubah. Dia bisa mengubah status sosial dari keluarganya bahwa dia menjadi salah satu dari istri raja. Oke, tapi si gadis ini ketika dibawa ke perkemahan sang raja, dia justru berteriak, tariklah aku, bawalah aku. Seperti seruan kepada sang kekasihnya. Ya. Nah, kata sulamit atau gadis sulam, sulam itu ada yang mengartikan sulam dengan sunem, itu adalah satu kata yang berhubungan. Jadi kata sunamit, sunem, atau sulamit, sunamit itu sama ya. Jadi di sini ada Danau Galilea dan kira-kiranya itu agak jauh dari Yerusalem karena Yerusalem ada di selatan, berarti ini ada di bagian utara. Jadi bisa dibayangkan ya,
di sini Salomo sedang membangun perkemahannya. Mungkin dia sedang berjalan-jalan melihat keadaan di negerinya, dan di situ dia melihat ada satu orang gadis yang cantik sekali dan dia ingin memperistrinya. Ya. Jadi di sini kira-kiranya cara antara Yerusalem dan Sunem. Nah, gadis sulam di perkemahan Salomo. Ya. Ketika gadis sulam ini ditaruh di perkemahan Salomo, dia tetap merindukan gembala kekasihnya. Bahkan dia berteriak, bawalah aku keluar, ya. Dan dia menyanyikan lagu-lagu cinta untuk sang kekasih. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Hishakeni, mishkot, pihu, kitofim dodeka, miyain. Ya. Karena cintamu, ya, tofim lebih baik, ya. Dodeha, cinta-cintamu, ya, daripada anggur. Kamu sungguh manis sekali. Nah, dia masih kasmaran dengan kekasihnya yang dari kampungnya sendiri, gitu ya. Nah, si gadis sulam juga memberikan satu deskripsi tentang kekasihnya ini, bahwa dia baunya wangi sekali, ya, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Jadi kekasih dari si gadis sulam ini cakapnya luar biasa, ya, sehingga gadis-gadis yang lain pun juga menyukainya. Si gadis sulam ini mengeluh, ya, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku. Jadi dia nggak willing dibawa oleh raja, ya, yang justru akan memberikan dia apa? Status sosial yang lebih tinggi, bukan? Tapi dia tidak mau. Saya agak susah mendeskripsikan bagaimana bentuk muka si gadis sulam ini. Barangkali itemnya itu kayak begini tapi cantik, gitu ya. Nah, ini kan juga namanya juga apa, reka-rekaan. Jadi sehingga gambar-gambar yang nanti saya berikan bisa betul, bisa salah, gitu ya. Anda nggak setuju dengan ilustrasi yang saya berikan juga oke-oke saja, saya pikir, ya. Jadi ini ada orang hitam tapi cantik-cantik, gitu ya. Waktu dia masuk ke perkemahan Raja Salomo itu, perempuan-perempuan istana, yaitu ngelihat si gadis ini agak heran. Hitam amat ini anak, gitu ya. Tapi si gadis sulam ini memang hitam aku itu hitam, tapi aku ini cantik, dia bilang, ya. Jadi ada orang hitam ini, jadi orang kriteria orang cantik itu nggak harus putih, gitu ya. Jadi yang hitam juga cantik, aku hitam tapi cantik, gitu ya. Jangan perhatikan aku bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Jadi apa? Kalau sampai kakak-kakaknya itu pernah marah sama si gadis sulam, berarti si cewek ini termasuk cewek tomboy, ya. Jadi beling, ya. Sampai dia dihukum sama kakak-kakaknya, ya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu, ya. Terus ini adalah jawaban dari perempuan-perempuan Yerusalem, ya. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala dengan kuda betina dari kereta-kereta Fir'aun. Kuumpamakan engkau manisku. Jadi ini ada saut-sautan antara gadis sulam dengan perempuan-perempuan istana, ya. Nah, si gadis sulam ini dipersiapkan menjadi apa? Ratu. Menjadi malkah, ya, menjadi ratu, ya. Mestinya dia seneng dong, mau nggak pangkat ya. Tapi kok dia nggak mau, gitu ya. Nah,
Wanita-wanita istana memperhatikan lagi si gadis yang hitam ini. Oh iya, biar hitam tapi ternyata dia cantik ya, gitu ya. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Jadi artinya apa? Di sini si gadis sulam, si gadis desa ini sedang Dipacai. dipacai, Dirias. ya. Jadi dikasih kalung, dikasih giwang dan macam-macam, dan dia menjadi sangat cantik. Navu, ya. Lekaik, batorim, savorek, baharusim, ya. Dengan kalung-kalungnya itu dia menjadi lebih cantik, gitu ya. Nah, si perempuan-perempuan istana menambahkan, kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dan manik-manik perak. Nah, ketika dia didandanin, apa di sini? Sang raja duduk Pakai di meja. mejanya semerbak bau narwastuku. Jadi dia itu dikasih wangi-wangi, dipacai, ya. Tapi ketika dia didandanin, apa yang ada dalam pikirannya si gadis sulam? Apakah ke raja itu atau ke kekasihnya? Ke pacarnya. Ke pacarnya, ya. Dia kan belum begitu mengenal sama raja ini kan. Dia tiba-tiba ditangkap, dibawa di perkemahannya. Jadi dia mengatakan, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Nah, porno gitu. Porno enggak sih? Jadi ini kayak ini, biasanya kalau Anda ke pasar gitu, buk-buk Madura itu taruh uangnya itu di sini gitu ya. Jadi bagiku kekasihku tersisip di antara buah dadaku, ya. Bagiku kasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun NGD. Nah, apa itu bunga pacar? Apa itu mur? Nah, itu ini juga banyak sekali dibahas di Alkitab kita, ya. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Sampai ya, Shehamelek pada saat raja itu, ya, Bimshibo pada apa ya? Pada kalau saya bilang itu bukan meja ya, kan dulu itu nggak ada meja ya, jadi tempat dia berbaring sambil makan. Jadi mereka makannya sambil agak berbaring gitu, zaman-zaman raja-raja kuno ya. Nirdi, narwastuku, dia telah memberikan, ya. Jadi si perempuan ini diberi narwastu, minyak yang mahal yang baunya reiho, ya, semerbak baunya, ya. Nah, jadi Anda kalau ke Israel itu biasanya dijual minyak narwastu, tapi nggak semahal seperti yang ditulis di Alkitab ya, karena mungkin ini bukan asli ya, mungkin ini esen saja, karena teknologi kimia sekarang kan hebat, jadi bisa membuat esen apa saja sehingga yang bau seperti narwastu ini nggak begitu mahal lagi gitu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh si gadis ini? Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, ya. Seror hamor, Dodi. Ya, jadi kalau ada orang namanya Dodi, itu artinya kekasihku. I love. Dodili, kekasihku bagiku. Ya. Ben, Shaddai, Yalin, dia bersandar. Jadi di antara buah dadaku, dia bersandar. Kalau saya baca ini, Anda ngerasa porno nggak sih? Tergantung otaknya sih. Tergantung otaknya. Baik, berarti sampai saat ini ya, Anda bisa menerima ya. Jadi porno atau tidak tergantung otaknya. Oke, ya. Kalau Shaddai artinya apa? Shaddai ya. Jadi kata Shaddai itu juga dalam artian kuat ya, syad, atau juga dalam artian syad buah dada. Jadi Allah yang memberikan, yang menyusui atau yang memberikan kamu segalanya sehingga kamu nggak kekurangan gitu. Jadi bisa diartikan dua arti, dalam artian gagah perkasa ya, syad atau syad dalam artian buah dada. Jadi Allah yang mencukupi
sufficient. Emas, kemenyan, dan mur. Diberikan kepada siapa? Yesus. Yesus ketika dia bayi, ya. Ketika dia disalib, ya. Tuhan Yesus juga diberikan mur, tapi dia nggak mau minum. Kenapa? Karena mengurangi rasa sakit. Karena mengurangi rasa sakit, dan Tuhan Yesus tidak mau menerimanya karena dia mau menanggung derita dengan natural. Kalau dia minum mur, jadi nanti dikasih kayak sekarang minum Ponstan gitu ya. Gak kroso ya. Kalau saya melihatnya Oleh karena sebab dia itu, mau mengenapi Mazmur sih, Bu. ya. Pada saat aku haus, engkau memberikan aku minum anggur asam, tapi nggak ada murnya gitu. Eh. Jadi Dan ditolak. memang anggur asam diminum nggak kira-kira? Dicecap. Dikecap. Ya, tapi itu bukan yang mur. Vinegar yang diminum, anggur asam yang diminum. Tapi bukan anggur yang campur mur. Jadi ada dua kali pemberian minuman kepada Yesus. Yang pertama ditolaknya, yang kedua dia minum. Dia kecap. Nah, sekarang ada perkataan gadis sulam kepada gembala. Jadi dia ngomong sendiri. Nah, orang biasanya kalau jatuh cinta itu kan suka ngomong-ngomong sendiri. Jadi dia membayangkan yang indah-indah, dia ngomong sendiri. Bagiku, kekasihku, setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur. NGD. Kalau Anda melihat biasanya mempelai perempuan di Timur Tengah, itu biasanya tangannya itu dikasih hiasan-hiasan. Pernah lihat nggak cover dari bunga pacar? Henna. Oh, ini kayak orang Palembang ya, Bu? Iya. Nah, ini memang aslinya itu dari kebudayaan Timur Tengah. Oh. Iya. Ya, jadi kalau orang Palembang digambar-gambar. Jadi kalau gitu. orang didandani tangannya seperti ini, artinya apa? Dia mau menikah. Ya. Jadi dia melihat tangannya yang didandani itu, pikirannya bukan ke Raja Salomo, tapi kemana? Ke gembala itu. Pacarnya sendiri ya. Tetap pacarnya. Nah, ini adalah ilustrasi, karena saya nggak bisa mendapatkan sosok gembala pacarnya si gadis sulam itu kayak gimana. Jadi saya ambil figur dari Yesus Kristus karena memang kitab ini bercerita tentang mempelai laki-laki yang adalah Tuhan sendiri, gitu ya. Jadi ini kitab alegori memang. Jadi saya ambil dari kitab gambarnya Yesus Kristus sebagai gembala yang sedang memeluk domba, ya. Jadi di perkemahan itu kemudian kekasihnya datang, ya. Jadi mungkin dengan menyelinap gitu, jadi dia menemui si gadis sulam, sehingga terjadilah saut-sautan pembicaraan antara si gembala pacarnya ini dengan gadis sulamnya. Gembalanya mengatakan, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petujuan kita. Jadi ini si gadis sulam memberikan jawabannya, dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Jadi ini biasanya kalau orang pacaran kan juga mikir nanti kalau kita kawin ya, gitu, rumahnya kayak gini, tempat tidurnya kayak gini ya, itu kan biasa ya. Siapa yang nggak pernah pacaran? Kalau pacaran ngomongin apa aja gitu, jadi bisa di rewind gitu kemarin gimana, atau yang muda-muda gitu kan bisa kira-kira kalau pacaran itu gimana? Udah? Gombal, Bu. Ya bukan gombal, ngayal juga boleh gitu kan ya, namanya juga pacaran. Gila, kita kalau kawin ya, kita punya rumah, nggak usah gede-gede, ada tamannya, ada gini ya, itu biasa ya. 1000 meter. Nemuin si pacarnya ini tentu nggak bisa lama. Jadi kalau Anda itu seorang raja dan kerajaan Anda itu besar, ya, misalnya, atau satu negara besar seperti Amerika, gitu ya,
United States of America gitu. Kan intelijennya itu pasti bagus ya. Atau Inggris ada MI6. Atau Israel ada apa? Mossad gitu ya. Berarti intelijennya bagus ya. Kira-kira Salomo itu punya intelijen nggak? Punya. Punya ya. Berarti tahu nggak kira-kira kalau Konangan nih, makanya konangan nih ya. Konangan nggak sih? Jelas konangan. Kira-kira ketahuan nggak kalau si Jelas. pacarnya si Sulam ini datang? Kalau nggak konangan pasti Kayak nggak nulis. CCTV dulu. Iya, zaman dulu gitu. Zaman sekarang ada CCTV ya gitu ya. Zaman dulu. Pasti ada ini, ada intelijen. Jadi pasti ketahuan gitu kan. Jadi maka kemudian Salomo bertindak. Ya, maka Salomo mendekati gadis itu dan meminangnya. Nah, ketika dia meminang si gadis itu dengan yang sudah didandani seperti ratu, ya. Kemudian apa jawaban si gadis Sulam ini kepada sang raja yang sedang meminangnya? Nah, ini kan menarik sekali. Dan ketika dia menolak sang raja, apa jawaban si gadis Sulam ini? Aku mawar Sharon. Apa artinya ini? Kan kadang-kadang ada yang menafsirkan bahwa mawar Sharon itu adalah Yesus. Yesus. Ya kan? Benar nggak sih? Mawar Sharon itu Yesus? Mana dasar ayatnya? Dasarnya dari lagu. Dari lagu ya, Yesus mawar Sharon gitu ya. Ya, Yesus kembang mawar Sharon. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, konteks mawar Sharon ini bukan kepada si laki-laki, tetapi justru pada gadis Sulam itu. Dan ini adalah jawaban ketika gadis itu menolak cintanya Raja Salomo. Bahwa dia mengatakan, biar kamu sudah dandanin seperti ini, dan aku menjadi sangat cantik. Ya. Dia kan sudah dipuji-puji oleh perempuan-perempuan istana dengan kalungnya, dengan antingnya, dengan dandanannya yang menjadi dia sangat cantik. Tapi dia tetap merujuk kepada dirinya bahwa aku ini adalah mawar Sharon. Nah, terjemahan mawar Sharon ini kira-kira cocok nggak sih dengan naskah bahasa aslinya? Nah, nanti kita perhatikan ya di sini ya. Ani kafat selen hasyaron. Aku ini adalah bunga bakung Bunga mawar. atau lili ya. Jadi dari Sharon ya. Karena sebenarnya bunga mawar rose sendiri itu dulunya itu nggak ada di Timur Tengah. Jadi terjemahan ini jadi agak repot gitu ya. Jadi bahasa Indonesia seperti juga King James itu menerjemahkan bahwa kafat selet ini adalah mawar ya, rose ya, rose of Sharon. Nggak masalah, ini kan hanya terjemahan saja dan kita akan mempelajari naskah bahasa aslinya. Nah, Orthodox Jewish Bible juga menerjemahkan ini sebagai rose, ya. Dan kemudian Shoshana di sini diterjemahkan sebagai lili, ya. Dan Kabat, jadi terjemahnya orang Yahudi Rabbinik itu menerjemahkan kafat selet itu dengan rose, Shoshana juga dengan rose. Jadi sama-sama rose-nya di sini. Lihat di sini ya. Jadi karena apa? Karena memang nggak ada rose waktu itu. Jadi rose itu hanya ada di Afrika Utara, asalnya itu juga ada di Eropa, juga ada di Asia, yaitu di China. Ya. Nah kemudian kok bisa sekarang itu mawar itu bisa ke semua negara ada? Ya ini kan gara-gara globalnya dunia gitu ya. Jadi bibit-bibit mawar itu dibawa kemana-mana sehingga kemudian rose itu bisa ditemukan di mana saja. Jadi di sini saya karena kata kafat selet untuk bahasa Ibrani modern, jadi kafat selet ini lebih mengarah kepada lili, jadi bunga bakung, ya. Sedangkan Susana, jadi siapa yang namanya Susana? Jadi Susana itu artinya rose.
Kafat Selet dan Susyana. Ya, kadang-kadang mereka ngomong Rose aja gitu. Ya, kalau ngomong Rose nggak salah deh gitu. Kenapa ini kok lebih cocok diartikan sebagai lili atau bunga bakung? Karena kita harus tahu Sharon itu di mana sih? Gitu. Sharon itu kan nama tempat. Jadi ternyata Sharon itu adalah satu dataran di pesisir Laut Tengah yang itu adalah seperti padang gurun. Nah, kalau padang gurun, kira-kira ada rose nggak? Jadi bunga lili semacam ini atau bunga bakung semacam ini untuk mawar Sharon lebih cocok, bukan? Ya. Nah, ketika si gadis mengatakan bahwa dirinya adalah mawar Sharon, jadi ketika dia didandanin, biar aku sudah kamu dandanin, aku itu tetap bunga seperti di padang gurun yang murah gitu, yang low class gitu. Aku nggak mau sama kamu gitu, aku nggak mau jadi bagian dari keningratan kerajaanmu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kata Ani Kafat Shelet Hasharon, artinya di sini si gadis sulam menolak cinta bagi Shalom. Oke, ada pandangan lain dari wawasan yang saya berikan. Nggak apa-apa. Kan ini bukan doktrin. Kita bahas sama-sama, kita belajar sama-sama. Jangan takut saya marah kalau nggak sama. Ya, oke. Silakan. Pak Edward, Pak Sri, Ibu Joyce, siapa lagi? Pak Iwan, Pak Henok, Pak Andi, ada Christian, ada Marcel. Kok nggak kedengeran suaranya? Iya, yang rame cuma Pak Sri sama Pak Edward doang. Yohana nggak ada Iya, sih. Ibu. Atau tidur. Semua masih bernafas? Masih, Bu. Siap. Ada Pak Oke. Agus. Saya melihat ini adalah satu pernyataan penolakan dari Gadis Sulam kepada Raja Salomo yang menjadikan Sulam sebagai ratu bagi kerajaan Salomo. Jadi ini adalah penolakan cinta Gadis Sulam bagi Setuju, Bu. Salomo yang pertama kali. Ya, kita hitung. Ini satu, makanya saya tulisin satu gitu supaya ingat. Sudah paham ya mengenai Sharon di sini? Setuju. Setuju Iya, ya? Bu. Baik. Setuju. Ya. Oke. Jadi Sharon. Jadi ada di sini bunga di padang gurun. Bunga satu bunga yang murah. Jadi bukan bunga yang mahal walaupun sudah didandanin seperti ratu. Jadi mawar Sharon itu adalah lambang penolakan kepada godaan kepada kemewahan duniawi. Nah, ada gereja yang namanya Mawar Sharon. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau gerejanya Mawar Sharon harusnya apa? Mewah atau sederhana? Sederhana. Gerejanya Pak Yakob. Ya, Gerejanya Pak Yakob seperti Nahuel. namanya. Jadi seharusnya sederhana. Nah, hamba-hamba Tuhannya sederhana atau harus mewah? Sederhana sih seharusnya, Bu. Sederhana ya. Kalau Karena yang itu no dia comment, Bu. Nggak berani, Bu. Kafat Shelet Hasharon. Ya, karena seperti ini bentuknya. Ya. Dan ini adalah penolakan dari Gadis Sulam terhadap kemewahan yang ditawarkan oleh siapa? Salomo. Raja Salomo. Oleh Raja Salomo ya. Jadi Anda paham di sini? Jadi ini adalah penolakan yang pertama dari Gadis Sulam pada kemewahan yang diberikan kepada Gadis Sulam. Baik. Di Alkitab ada dua nama Sharon, yaitu daerah pegunungan antara Palestina Tengah, Laut Tengah, antara Yope, tepatnya di antara Sungai Yarkon dan Gunung Karmel. Kemudian ada di sebelah timur Yordan, antara Gilead dan Basan. Tetapi di sini saya melihat Sharon itu adalah yang di sebelah sini, ya, yang di daerah Palestina, ya, Plain of Sharon. Jadi namanya juga plain, artinya dataran yang tak bertuan di situ. Berarti bukan rose yang mahal itu ya, mestinya ya. Nah ini rujukan tentang Sharon yang lain. Dan ketika Salomo ditolak oleh Gadis Sulam, apa jawaban Salomo kepada Gadis Sulam?
seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Jadi walaupun ditolak, ya maju tak gentar. Ya. Dueng. Ben hakoki, Terus. Gen rayati ben habanot, ya. Walaupun kamu itu rakyat biasa, ya, kamu mengandaikan dirimu itu sebagai bunga yang murah, tetapi kamu itu manisku di antara gadis-gadis. Rayati ben habanot, ya. Rayati. Nah, kita kira-kira apa storesnya untuk rayati? Seperti nama Yes. Ain. Ya. Ra'ah. Jadi yang Ra'a juga ya. Melihat. kalau sama pacarnya kan dilihat. Kalau nggak mau lihat wajahnya pacarnya kan bukan pacar itu namanya ya. dari kata ra'ah, dari kata melihat. Baik ya. Jadi Salomo mengandaikan si gadis sulam ini seperti Susyana. Jadi rose di antara Habanot di Yerusalem yang cantik-cantik itu. Dia tetap mau sama si gadis sulam. Jadi Susyana itu dalam bahasa Ibrani modern itu lebih bermakna kepada rose, ya. Atau kata rose dalam bahasa Ibrani itu veret, ya. Ada juga istilah rose, ya. Tapi itu ditujukan kepada red wine, ya. Maksudnya wine yang berwarna red seperti rose, ya. Jadi rose, red wine dalam bahasa Ibrani. Baik. Ya, jadi seperti ini. Seperti tadi saya bilang, mawar itu sebenarnya zaman dahulu di Palestina itu nggak ada seperti yang kayak begini. Jadi karena dia itu asalnya itu dari Afrika Utara atau Meksiko atau di Eropa, bahkan di China. Ya. Dan kata tentang bunga bakung, rose, ya. Nah ini kadang-kadang Susyana ini diterjemahkan antara bunga bakung atau lili, kadang-kadang diterjemahkan dengan Susyana, itu nggak masalah ya. Yang penting kita tahu bahwa itu adalah bunga yang dimana bunga itu tidak selalu ada di daerah tertentu, sehingga walaupun dia diterjemahkan rose atau diterjemahkan sebagai bunga bakung atau diterjemahkan sebagai bunga lili, sebenarnya nggak masalah di sini ya. Ada yang punya pandangan lain tentang rose dan lili di sini? Specifically Yesus juga bilang, merefer kitab Kidung Agung ini. makanya. Jadi kita bisa dapatkan yang lain dari kutipan kitab Kidung Agung dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam kata-kata Yesus sendiri ketika menyebutkan Susyana. Iya. Begitu bukan? Iya, Yesus membandingkan secara spesifik bunga yang satu ini dengan Salomo gitu. Kenapa? Gitu kan menarik sekali gitu. Menarik sekali. Makanya ini saya kutip di sini karena menarik sekali ya. Seperti tadi saya nggak begitu peduli kata Susyana itu diterjemahkan rose atau lily, atau Kafat Selet diterjemahkan rose ya, Kafat Selet Hashusyana Sharon itu diterjemahkan sebagai rose, nggak masalah karena yang namanya bunga itu ya tetap bunga ya. Rose by other name is still rose, begitu bukan? Katanya William Shakespeare. Ya, nggak masalah. Yang penting bunga, gitu ya. Wangi, ya. That's it, gitu ya. Oke? Ada yang punya pendapat lain, silakan. Karena tadi kekasihnya sudah nyambangi, gitu. Seperti tadi saya bilang, kalau ketahuan, ketemon, gitu ya, kira-kira penjagaannya lebih ketat nggak sih? Pastilah. Pastilah lebih ketat. Nah, ketika penjagaannya lebih ketat, si gadis ini kan nggak ada kemungkinan lagi disambangi sama pacarnya, ya kan? Nah, ketika dia dijaga ketat oleh para penjaga-penjaga, si gadis sulam ini apa? Rindu kepada kekasihnya. Nah, itu ditulis dalam Kidung 2 ayat 3 sampai 3 ayat 5 ya. Jadi dia berpisah dengan kekasihnya dan dia dirindung kerinduan yang dalam.